Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran saat ini mengalami perubahan progresif dan revolusioner disesuaikan dengan kebutuhan optimalisasi potensi peserta didik. Perubahan proses pembelajaran tersebut direkam UNICEF sebagai lembaga pendidikan dunia bahwa pembelajaran diarahkan mencapai pilar pembelajaran yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Seiring dengan perubahan tersebut, evaluasi pembelajaran sebagai pisau analisa terhadap pencapaian hasil belajar niscaya dilaksanakan dengan holistik, meliputi kriteria proses dan hasil pembelajaran, sehingga cita-cita melaksanakan tugas profesional guru dapat terwujud secara holistik pula. Guru sebagai agen pembelajaran harus memahami konsep dasar evaluasi pembelajaran dan memahami pentingnya evaluasi pembelajaran, sehingga evaluasi pembelajaran dapat dilaksanakan dalam rangka menginspirasi, memotivasi, memacu semangat dan hasil belajar peserta didik berdasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung. Evaluasi dijadikan oleh guru dan peserta didik sebagai kebutuhan mapping perubahan pencapaian kompetensi peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran, maka penting untuk mengetahui konsep pembelajaran terlebih dahulu, karena evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral dari trilogi pembelajaran yang meliputi tujuan proses, evaluasi pembelajaran, konsep dasar evaluasi pembelajaran, yang erat berkait dengan tujuan dan proses pembelajaran. Sementara tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran tersirat dalam konsep dasar pembelajaran lain halnya dalam pandangan tradisional historis bahwa pembelajaran dan evaluasi adalah suatu hal yang terpisah. Seiring dengan kebutuhan dan perubahan pada paradigma pembelajaran, evaluasi pembelajaran adalah proses integratif seperti yang tergambar dalam ilustrasi yang dikembangkan oleh Shepard pada tahun 2000 sebagai berikut. Embrio pembelajaran adalah aktivitas belajar dan mengajar yang dilakukan oleh guru serta peserta didik secara interaktif dan interdependensi sesuai dengan perannya masing-masing. Penggunaan istilah pembelajaran merupakan hasil revolusi pemikiran progresif yang mengubah paradigma proses pembelajaran mengajar menjadi berorientasi pada peserta didik atau student center. Pembelajaran berorientasi peserta didik dipengaruhi oleh pesatnya teknologi informasi yang mudah untuk diakses sebagai sumber digital learning, sehingga guru bukanlah satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik, sebagaimana diistilahkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagai alam takambang menjadi guru. Proses interaksi dalam pembelajaran dengan sumber belajar dapat dilaksanakan juga dengan memenuhi karakteristik pembelajaran yang diamanahkan dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang standar proses sebagai berikut. Yang pertama, ada interaktif dan inspiratif. Yang kedua, menyenangkan. Yang ketiga, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Yang keempat, kontekstual dan kolaboratif. Yang kelima, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Yang keenam adalah sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dari karakteristik tersebut, lahir berbagai pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi terciptanya proses belajar mengajar yang berorientasi aktivitas peserta didik seperti PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ada pula CTL, Project Based Learning, Problem Based Learning, Active Learning,
cooperative learning, inquiry learning, discovery learning, dan scientific based learning. Dari kurikulum 2013, pengalaman belajar berorientasi aktivitas peserta didik diorganisir dalam kegiatan belajar mengajar 5M, yaitu merupakan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Selain itu, pengalaman belajar peserta didik juga dapat pula diorganisir dengan menggunakan 5E, yaitu Learning Cycle Lesson Plan yang digagas oleh Goldstone pada 2007, terdiri dari Engage, Explore, Explain, Elaborate, dan Evaluation. Kirkpatrick dalam Gunawan 2007 mengemukakan bahwa learning can be defined as the extent to which participants change attitudes, improving knowledge, and or increase skill as a result of attending the program. Dengan kata lain, peserta didik telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan. Konsep dasar evaluasi pembelajaran. Evaluasi dan pembelajaran sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan baik dalam waktu dan tujuannya. Waktu pembelajaran berlangsung, maka guru dapat melakukan penilaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran, seperti penilaian dengan observasi terhadap sikap peserta didik dan observasi terhadap pengetahuan pada partisipasi peserta didik. Tujuan pembelajaran menjadi kriteria ditetapkan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Pembahasan konsep dasar evaluasi pembelajaran difokuskan pada pengertian evaluasi pembelajaran dan hubungan evaluasi dengan istilah tes, measurement, dan assessment. Memahami bahwa evaluasi pembelajaran berkolerasi dengan proses evaluasi dilaksanakan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran yang dilakukan proses tes, proses pengukuran, dan dilakukan penilaian atau assessment. Konsep dan evaluasi pembelajaran. Menurut Dantes 2008 yang menjelaskan bahwa pengertian pengukuran dan evaluasi berbeda. Pengukuran adalah sesuatu tindakan menentukan sejauh mana penentuan itu dilakukan dengan memberikan angka yang disebut skor. Terhadap atribut tersebut, evaluasi adalah keseluruhan proses untuk memutuskan sesuatu itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, dan seterusnya. Sedangkan menurut Gunawan 2007 mengutip yang penjelasannya Oriondo dan Antonio yang menjelaskan bahwa pengukuran dapat didefinisikan sebagai the process by which information about the attributes of characteristic of thing are determined and differentiated. Informasi tentang perbedaan sifat atau karakteristik dari sesuatu. Dengan demikian, esensi dari pengukuran yang menurut Gunawan 2007 menyimpulkan bahwa kegiatan kuantifikasi, yang kedua penetapan angka tentang karakteristik, yang ketiga keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu bisa berupa kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Mengukur pada hakikatnya adalah pemasangan korespondensi satu-satu antara angka yang diberikan dengan fakta dan diberi angka atau diukur. Dengan demikian, hasil pengukuran pembelajaran berupa gambaran kuantitatif dan diperoleh berdasarkan prosedur tertentu dengan bantuan alat ukur atau instrumen khusus yang dirancang untuk tujuan pengukuran paling rendah yang menggambarkan kesertaan dari masing-masing kelompok. Konsep dan evaluasi pembelajaran. Menurut Dahlen 2008 mengatakan bahwa penilaian seringkali dimaksudkan sama dengan evaluasi. Kata penilaian dianggap ramah dibandingkan evaluasi, dan mengutip dari penjelasan dari Salvia dan Jesseldike bahwa penilaian adalah sesuatu proses
mengumpulkan data dengan tujuan agar dapat dilakukan keputusan mengenai sesuatu objek. Di samping itu, evaluasi memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan pengukuran dan penilaian seperti dijelaskan oleh Bricker-Hope, Mardavi Gunawan 2007 bahwa evaluasi merupakan proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Pelaksanaan evaluasi terdapat 7 elemen yang harus dilakukan, yaitu: pertama, penentuan fokus yang akan dievaluasi; yang kedua, penyusunan desain evaluasi; yang ketiga, pengumpulan informasi; yang keempat, analisis dan interpretasi informasi; yang kelima, pembuatan laporan; yang keenam, pengelolaan evaluasi; yang ketujuh, evaluasi untuk evaluasi. Selanjutnya ada penilaian dan evaluasi dapat tergambar pada tabel di bawah ini. Ada nama, KKM, jawaban, benar atau salahnya, dan pengukuran, penilaian, evaluasi, dan tindak lanjut. Contohnya yang bernama Admi, KKM-nya 75, jawaban yang benar 3 dan yang salah 17, pengukuran 17, penilaian 85, sangat baik, evaluasi lulus atau tuntas, tindak lanjut, pengayaan. Yang kedua, ESFA, KKM 75, jawaban yang benar 8, yang salah 12, pengukuran 12, penilaian 60, baik, evaluasi tidak lulus atau tidak tuntas, tindak lanjut remedial. Yang ketiga, Tasri, KKM 75, jawaban yang benar 2, yang salah 18, pengukuran 18, penilaian 800, sangat baik, evaluasi tuntas atau lulus, tindak lanjut pengayaan. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar. Ujung tombak pendidikan adalah konstruksi sinergis antara instruction, learning, and assessment seperti yang dilepaskan oleh Biggs. Proses interaksi disengaja yang memiliki fokus pada upaya optimalisasi perkembangan kompetensi dan belajar pada peserta didik untuk membantu perkembangan menyelesaikan proses berpikir dalam pembelajaran. Dapat digunakan ragam pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian pada jenjang pendidikan dasar banyak ragamnya seperti dijelaskan dalam Permendikbud 104 tahun 2014 tentang standar penilaian, bahwa pendekatan penilaian adalah proses atau jalan yang ditempuh dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik.